Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semua, terutama untuk kelas 11. Eh, Dalam pembelajaran kali ini, sebelumnya selamat datang di kelas 11. Dan di kelas 11 ini kita akan belajar sejarah selama 1 tahun ke depan dengan saya, Zen Setiadi, di channel YouTube saya, Zen Project. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa bunyikan tombol notifikasi kalian. Nah, dalam 1 tahun ini kita akan belajar mengenai berbagai pengetahuan sejarah dari awal penjelajahan samudra hingga sampai ke masa Sumpah Pemuda. Nah, dari situ kita akan belajar banyak hal. Tentunya diawali dengan kita akan belajar sebenarnya penjelajahan samudra itu siapa, motivasi mereka datang ke daerah kita itu ngapain aja sih sebenarnya. Nah, dari tugas kemarin yang pertama kali saya serahkan kepada peserta didik saya, ketemulah satu yang terbaik, yaitu dari Mas Abdurrahman Rais, kelas 11 MIPA 4 absen 1. Nah, dalam PowerPoint ini menjelaskan tentang bagaimana sih motivasi, nafsu, dan kejayaan Eropa yang dicari. Apa sih yang mereka cari di sini? Nah, begitu nanti saya akan jelaskan secara detailnya. Coba next kita lanjut. Nah, motivasi, nafsu, dan kejayaan Eropa. Di dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia, dikenal adanya masa penjelajahan singkat. Aktivitas penjelajahan samudra ini dalam rangka untuk menemukan dunia baru. Nah, dalam rangka untuk menemukan dunia baru. Aktivitas penemuan dunia baru ini tidak terlepas dari motivasi dan keinginan untuk bertahan hidup. Nah, yang akan kita bahas nanti adalah motivasi dan keinginan untuk bertahan hidup untuk memenuhi kepuasan dan kejayaan dalam kehidupan di dunia. Bahkan bukan sekedar motivasi, tetapi juga memunculkan nafsu untuk menguasai dunia baru itu demi memperoleh keuntungan ekonomi dan kejayaan politik. Nah, dari awal sinilah mulai berkembang yang namanya penjelajahan samudra, yang di kemudian hari muncullah penjajahan di seluruh dunia untuk mengambil keuntungan di setiap daerah yang mereka jajah. Daerah mana sih yang dimaksud dunia baru? Yang dimaksud dunia baru waktu itu adalah wilayah atau bagian dunia yang ada di sebelah timur Eropa. Timur Eropa berarti mana? Asia. Wilayah itu sebagai penghasil bahan yang sangat diperlukan dan digemari oleh bangsa-bangsa Eropa. Bahkan yang dimaksudkan itu adalah rempah-rempah seperti cengkeh, lada, dan pala. Yang harus kalian tahu adalah pada saat itu, pada masa eh, kekaisaran di daerah Eropa, mereka itu belum mengenal yang namanya daerah luar. Mereka hanya mengenal daerahnya mereka sendiri, yaitu di daerah Eropa. Belum mengenal yang namanya Asia, belum mengenal namanya Amerika. Nah, setelah penjelajahan samudra ini muncullah daerah-daerah baru yang dianggap sebagai sebuah harta karun untuk mereka, untuk mencari keuntungan mereka. Maka dari itu, mereka memulai penjelajahan dari negara ini ke negara ini untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang paling utama adalah menginginkan apa sih itu yang namanya rempah-rempah seperti cengkeh, lada, dan pala untuk kebutuhan pokok mereka. Nah, sebelum itu kita juga akan membahas tentang peta persebaran bangsa Eropa mencari dunia daerah baru. Coba kita lihat nih. Untuk garis warna merah atau tanda panah merah itu adalah bangsa Portugis. Untuk bangsa Belanda menggunakan tanda panah warna biru dan bangsa Spanyol menggunakan tanda panah warna hitam. Sebenarnya masih ada Inggris, namun Inggris agak belakangan. Nah, tapi ada 4 bangsa yang melakukan penjelajahan samudra. 1 Portugis, 2 Belanda, 3 Spanyol, dan keempat Inggris. Nah,
Bangsa Portugis mengawali penjelajahan samudra pada saat awalnya perguncangan di masa kegelapannya Eropa. Nah, Portugis mereka melakukan penjelajahan samudra dari Eropa langsung ke daerah ke Amerika Selatan hingga ketemu di Afrika Selatan hingga sampai ke daerah Madagaskar, hingga ke Laut Arab, hingga sampai ke daerah Aceh dan kemudian menemukan daerah Maluku yang kemudian menjadi daerah yang sangat tertarik dan membuat bangsa lain mau mengajak mereka atau mau mendatangi daerah Maluku, yaitu di daerah Nusantara pada saat itu. Nah, sedangkan bangsa Belanda, mereka memulai dari daerah Belanda atau dari Eropa sendiri, menyusuri pantai hingga ketemu ke pantai pesisir selatan Afrika hingga ketemu di daerah Jawa. Nah, Belanda inilah yang kemudian datang ke Indonesia sampai pada saat itu ketemunya di Banten. Dan pada saat itulah mulai muncul gejolak-gejolak untuk menguasai daerah Nusantara terutama di Pulau Jawa. Sedangkan bangsa Spanyol mereka malah menggunakan jalur lain. Bangsa Spanyol ini adalah mulai dari Eropa hingga ke Amerika Tengah. Kemudian mereka bahkan hampir mengelilingi dunia pertama kali sampai ke daerah Filipina yang kemudian mereka muncul di daerah Maluku. Pertemuan antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis ini di Kepulauan Maluku menjadi sebuah titik permasalahan baru hingga muncul permasalahan-permasalahan baru yang akan kita bahas di berikutnya. Untuk saat ini hanya saya jelaskan mengenai persebaran bangsa Eropa melalui peta ini. Nanti akan saya bahas pada PowerPoint selanjutnya karena banyak sekali penyebab mereka bertemu, banyak sekali ketika mereka bertemu ngapain saja dan lain sebagainya. Nah, ilustrasi masuknya Eropa ke dunia baru ini adalah contoh ilustrasi bagaimana mereka datang dan menemukan daerah baru yang mereka temukan. Nah, mengapa sih orang Eropa sangat memerlukan rempah-rempah? Orang Eropa berusaha sekuat tenaga untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Ini menjadi komoditas perdagangan yang sangat laris di Eropa. Nah, rempah-rempah ini menjadi komoditas perdagangan yang sangat laris di Eropa. Rempah-rempah ini sangat diperlukan untuk bumbu masak dan bahan minuman yang dapat menghangatkan badan. Hal ini sangat cocok untuk orang Eropa yang memang tinggal di daerah dingin. Dengan kondisi pada saat itu, dengan teknologi yang belum sangat maju pada saat itu, mereka sangat membutuhkan banyak sekali rempah-rempah untuk sebagai bahan olahan pangan untuk menghangatkan tubuh mereka di dalam kondisi cuaca dingin atau bersalju di daerah Eropa yang karena daerah Eropa merupakan daerah dingin. Nah, kemudian dari mana sih rempah-rempah itu? Daerah yang menghasilkan rempah-rempah itu tidak lain adalah Kepulauan Nusantara. Itu kepulauan kita sendiri, yaitu daerah Indonesia sebelum menjadi Indonesia, yaitu yang kita namakan sebagai Nusantara. Orang-orang Eropa menyebut daerah itu dengan nama Hindia. Bagaikan memburu mutiara dari timur, orang-orang Eropa berusaha datang ke Kepulauan Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah. Dulu itu emas belum bukan berarti apa-apa,
tapi rempah-rempah itu seperti emas atau harta karun yang jika ditemukan menjadi sebuah barang yang sangat mahal. Dalam konteks penemuan dunia baru itu kemudian tidak hanya Kepulauan Nusantara, tetapi juga daerah lain yang ditemukan orang Eropa pada periode penjelajahan samudra, misalnya Amerika dan daerah-daerah lain Asia. Dan tentunya Amerika itu bukan sebuah negara yang pure berkembang sendiri, melainkan adalah ketika orang Eropa datang ke Amerika, mereka berusaha mengembangkan daerah di situ untuk mengembangkan satu bahan pokok makanan dan juga bahan pertambangan untuk hasil yang dibawa kembali ke bangsa Eropa. Nah, tujuan kedatangan bangsa Eropa ke wilayah timur selain mencari rempah-rempah adalah ini. Ada 3 semboyan yang harus kita tahu. Dan ini adalah hal yang sangat menjadi krusial karena mereka datang dan kembali ke Eropa adalah mengenai 3 hal ini. Yang pertama, semboyan yang pertama adalah gold. Gold adalah sebuah emas. Memburu kekayaan dan keuntungan dan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang serta bahan lainnya yang sangat berharga. Jadi mereka datang ke Nusantara itu adalah untuk mencari emas sebagai harta kekayaan mereka dan mereka bawa kembali ke Eropa untuk membangun bangsa Eropa sendiri. Sedangkan glory, ketika mereka mencapai sebuah daerah, mereka berusaha mencapai sebuah kejayaan, membuat sebuah daerah itu menjadi daerah kekuasaannya sehingga mereka mencapai kejayaan mereka dari bangsa lainnya. Dari situlah muncul persaingan antar bangsa penjelajah samudra. Yang ketiga adalah gospel. Gospel adalah tentang menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama Nasrani pada saat itu. Nah, pada saat itu, mereka yang datang ke Nusantara atau datang ke daerah baru adalah dengan membawa agama Nasrani dengan harapan mereka dapat menyebarkan agama Nasrani dengan capaian untuk memperbanyak jamaah mereka. Maka dari itu, 3 semboyan ini akan menjadi sebuah patokan untuk mereka datang dan kembali ke bangsa Eropa, menjadi tolak ukur mereka mencapai sebuah kejayaan, emas, harta, dan mencari sebuah agama. Nah, Gold Glory Gospel ini harapannya menjadi acuan dalam bab ini sebagai apa sih sebenarnya motivasi mereka atau bangsa Eropa datang ke daerah kita, yaitu tentang gold, glory, and gospel. Nah, sejarah umat manusia sudah sejak lama mengglobal. Peristiwa sejarah di suatu tempat sangat mungkin terpengaruh atau menjadi dampak dari peristiwa lain yang terjadi di tempat yang cukup jauh. Perkembangan ini sudah sangat nyata seiring dengan semakin ramainya perdagangan melalui jalur sutra. Kehidupan global semakin berkembang dengan maraknya penjelajahan samudra orang-orang Eropa ke dunia. Begitu juga peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia telah ikut meningkatkan kehidupan global. Nah, pada saat itu, ketika penjelajahan samudra ini muncul, dan muncullah hal baru, yaitu mengenai jalur sutra. Jalur sutra ini adalah jalur emas, jalur di mana mereka melewati jalur perdagangan dunia, di mana jalur-jalur ini menjadi sebuah tempat untuk berdagang yang sangat menguntungkan dan tentunya sangat aman. Latar belakang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia dilatar belakangi oleh peristiwa yang jauh dari Indonesia, misalnya peristiwa jatuhnya Konstantinopel di Laut Tengah yang menutup persebaran rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Terjadinya runtuhnya Konstantinopel ke tangan Islam dan menutup ke arah Eropa itu membuat benturan yang sangat keras bangsa Eropa, di mana mereka sangat sulit untuk mendapatkan rempah-rempah. Serangkaian penemuan bidang teknologi juga merupakan faktor penting untuk melakukan pelayaran bagi bangsa Barat menuju tanah Kepulauan Nusantara. Sementara itu, semangat dan dorongan untuk keruntuhan perang salib disebut-sebut juga ikut mendorong kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, sebelum kedatangan bangsa Barat ke Indonesia terjadi sebuah perang, yaitu namanya Perang Salib. Perang Salib ini adalah perang antara kaum Islam dengan kaum
Nasrani, di mana kaum Nasrani mengalami kekalahan yang sangat telak sehingga mereka harus melepaskan Konstantinopel ke tangan Islam. Nah, ketika Konstantinopel ini jatuh ke tangan Islam, orang Islam menutup ke daerah Eropa dan semua perdagangan rempah-rempah tertutup bagi bangsa Eropa sehingga mereka sangat kesulitan mendapatkan. Mau tidak mau mereka harus melakukan penjelajahan samudra agar mereka mendapatkan rempah-rempah yang mereka inginkan. Nah, jalur sutra adalah sebuah jalur perdagangan melalui Asia yang menghubungkan antara timur dan barat dengan dihubungkan oleh pedagang pengelana biaran prajurit nomaden dengan menggunakan karavan dan kapal laut. Nah, jalur sutra ini adalah jalur yang berada dari tanah Eropa hingga menuju ke Asia Barat, hingga ke Asia Barat, ke Asia Selatan, hingga ke Nusantara. Jalur sutra ini adalah sebuah jalur yang sangat aman untuk berdagang, jalur yang sangat menguntungkan ketika mereka melewati ini, jalur yang sangat mudah untuk dilalui sehingga rempah-rempah yang akan mereka dapatkan bisa dimaksimalkan sedemikian rupa. Jalur sutra benar membagi menjadi jalur utara dan jalur selatan bagi dia meluas dari pusat perdagangan Cina Utara dan Cina Selatan. Rute utara melewati Bulgar-Jipak ke Eropa Timur dan semenanjung Siberia dan dari sana menuju ke Laut Hitam, Laut Mar Merah dan Balkan ke Venesia. Rute selatan melewati Turkmenistan. Nah, jadi ada dua jalur. Tapi jalur ini intinya sama, yaitu mengenai bagaimana sih jalur ini menjadi jalur yang sangat penting bagi mereka untuk mendapatkan rempah-rempah untuk dibawa kembali ke Eropa. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Mereka ingin memperoleh rempah-rempah dari negara asalnya. 2. Menguasai perdagangan rempah-rempah langsung dari sumbernya agar mereka mendapatkan rempah-rempah yang murah dan tentunya banyak. Karena apa? Pada saat itu rempah-rempah di Eropa itu sangat mahal sekali. Yang ketiga, menguasai wilayah strategis baik untuk perdagangan maupun basis militer. Nah, ketika mereka datang ke Nusantara, bukan hanya untuk mendapatkan rempah-rempah, tapi mereka berusaha menguasai tanah itu untuk menghasilkan lebih banyak rempah-rempah dan membuat sebuah barisan militer agar tanah itu menjadi hak milik mereka, menjadi sebuah kejayaan mereka, menjadi goldnya mereka, yaitu menjadi harta karun mereka untuk dibawa pulang ke tanah Eropa. Yang keempat, mengeruk sebanyak mungkin kekayaan sumber daya suatu wilayah. Ketika mereka datang ke kita, mereka tidak meninggalkan apa-apa melainkan hanya meninggalkan sebuah penderitaan, meninggalkan sebuah kesengsaraan, meninggalkan sebuah tangisan. Mereka hanya mengambil keuntungan untuk dibawa ke daerah Eropa atau daerah mereka sendiri. Bahkan mereka hampir memperbudak kita, menjahati kita, bahkan yang paling kejam adalah memperbudak kita. Yang kelima, turut campur dalam urusan politik suatu wilayah. Ketika mereka bangsa Eropa turut campur dalam urusan politik suatu wilayah, itu adalah hal pertanda yang sangat bisa dibilang sangat fatal. Ketika mereka ikut campur, berarti kerajaan mereka, kerajaan di daerah kita akan takluk kepada mereka. Banyak sekali perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di tanah Nusantara untuk melawan bangsa Eropa, dan akhirnya mereka tetap gugur, dan ada yang masih bertahan, dan mereka memperjuangkan bangsa kita agar kita tetap bertahan dan tidak ditindas oleh bangsa Eropa. Nah, dari situ kita belajar banyak mengenai apa sih sebenarnya motivasi mereka datang ke Indonesia dan bagaimana sih nafsu mereka, apa sih semboyan mereka. Intinya adalah 3 hal, yaitu gold, glory, dan gospel. Di mana gold adalah mereka mencari sebuah harta karun atau mencari emas. Emas bukan berarti emas batangan, melainkan juga bisa rempah-rempah. Bukan berarti perak, tapi juga bisa lada, kopi, dan lain sebagainya. Itu adalah emasnya mereka pada saat itu. Yang kedua adalah glory. Mereka mencari kejayaan untuk bersaing antar bangsa. Mereka mencari sebuah wilayah kekuasaan untuk memperbudak kita yang ada di daerah tersebut
hingga mereka menjadi militer, menjadi membantu tawanan perang dan lain sebagainya untuk membantu kejayaan bangsa penjajah tersebut. Yang ketiga adalah mengenai gospel, di mana gospel ini adalah ketika mereka datang ke sini, mereka berusaha menyebarkan agama Nasrani agar mereka selalu diikuti, agar mereka selalu menjadi orang seperti Tuhan Bapa dan lain sebagainya, agar mereka dapat menjadikan bangsa ini tunduk kepada bangsa Eropa. Maka dari itu, pengalaman yang sudah ada, cobalah kita untuk merubah itu. Coba kita cintai produk dalam negeri, kita coba merangkai produk-produk dalam negeri, ayo kita kembangkan produk kita, dan tentunya kita coba pasarkan ke dunia luar agar produk kita dapat menjadi sebuah hal yang menarik dari bangsa lain. Kalau pengalaman kita dulu adalah ditindas dan dijajah oleh bangsa mereka, coba kita untuk mengenalkan bangsa kita kepada mereka agar kita open terhadap sebuah perbedaan. Cukup sekian dari saya, jangan lupa like and subscribe. Dan jangan lupa absen pada kolom komentar setiap kelas, terutama kelas 11. Cukup sekian dari saya, ini adalah awal materi dari penjelajah samudera. Kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.